Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Fani Rahmawati, Mela Mulyani, dan Siti Mariam. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah bioreproduksi terkait dengan siklus hormonal. Yuk kita simak videonya. Topik yang akan kami bahas yakni diantaranya adalah hormon reproduksi pada pria, lalu hormon reproduksi pada wanita, kemudian proses ovulasi dan menstruasi, dan yang terakhir adalah menopause dan andropause. Nah, yang pertama ada hormon reproduksi pada pria, di mana dapat kita ketahui bahwa organ reproduksi itu sendiri merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yang diantaranya yakni organ eksternal dan organ internal. Dalam proses reproduksi diperlukan juga sebuah hormon untuk membantu fungsi organ reproduksi pada pria. Selanjutnya yakni sistem hormon reproduksi pada pria, di mana dapat kita ketahui bahwa hormon merupakan substansi kimia yang disekresikan oleh kelenjar endokrin yang fungsinya untuk mengatur proses tubuh. Hormon dibawa ke organ target dan ke jaringan oleh aliran darah. Terdapat pula susunan kimia hormon yang diantaranya adalah hormon yang tersusun atas peptida, ada follicle stimulating hormone atau hormon FSH dan hormon luteinizing hormone atau hormon LH. Dan hormon yang tersusun atas steroid diantaranya terdapat testosteron, estrogen, dan progesteron. Kemudian hipotalamus, di mana bagian ini merupakan bagian internal otak yang berhubungan dengan kelenjar hipofisis, yang kemudian akan menghasilkan bermacam-macam hormon dan akan mengatur fungsi kelenjar hipofisis. Kemudian mekanisme aksi gonadotropin releasing hormone atau GnRH dan gonadotropins, di mana GnRH ini akan berinteraksi dengan reseptor permukaan afinitas yang tinggi ke protein G pada membran plasma gonadotropin pituitary. Kemudian keberadaan GnRH ini akan menstimulasikan pelepasan LH dan FSH dengan mekanisme yang melibatkan kalsium dan fosfoniositida kedua. Kemudian pelepasan LH dan FSH tersebut bergantung pada umur dan status. Lalu reseptor LH pada membran plasma Leydig adalah anggota dari kelompok protein G. Lalu lokasi aksi primer dari FSH pada basal membran plasma sel Sertoli, di mana FSH akan berikatan dengan reseptornya yang juga merupakan bagian dari kelompok protein G. Maka FSH ini akan berperan tak langsung pada biosintesis androgen dengan induksi maturisasi sel Leydig selama masa perkembangan, kemungkinan akibat dari faktor parakrin yang dilepaskan oleh sel Sertoli. Selanjutnya ada pula mekanisme cara kerja hormon FSH dan LH pada pria. Peningkatan tingkat testosteron pada pria ini bertindak pada hipotalamus dan hipofisis yang digunakan untuk mengurangi pelepasan FSH dan LH. Tingkat peningkatan hormon seks juga menyebabkan perubahan struktur sel dan kimia, yang nantinya akan menyebabkan peningkatan kapasitas untuk terlibat dalam perilaku seksual. Hormon seks juga memberi efek luas pada banyak fungsi otak lainnya, seperti perhatian, kontrol motorik, nyeri, suasana hati, maupun memori. Hormon yang mengatur produksi sel spermatozoa dikontrol oleh hormon FSH, sedangkan kontrol hormon testosteron yang mengatur libido di bawah kendali LH. Pada pria tidak terjadi siklus seperti pada wanita, karena pada pria selalu siap melakukan fertilisasi. Dan yang terakhir adalah hormon yang berperan dalam spermatogenesis, yang diantaranya yaitu terdapat gonadotropin releasing hormone atau GnRH, kemudian follicle stimulating hormone atau FSH, lalu luteinizing hormone atau LH, kemudian hormon testosteron dan growth hormone atau hormon pertumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Rahmawati dengan NIM 19081106138. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mela Mulyani. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu hormon reproduksi pada wanita. Hormon reproduksi pada wanita adalah bahan kimia yang berperan penting dalam sistem reproduksi wanita. Nah, macam-macam hormon
pada wanita yaitu terdapat 6 hormon nih. Yang pertama ada hormon estrogen, yang kedua ada hormon progesteron, lalu ada hormon testosteron, lalu hormon oksitosin, lalu yang kelima ada luteinizing hormon atau LH, lalu yang terakhir nih ada follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, hormon yang pertama yaitu ada hormon estrogen. Hormon estrogen merupakan hormon pada wanita yang diproduksi oleh ovarium. Nah, hormon inilah yang berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk pada perkembangan fungsi organ seksual, serta memastikan proses ovulasi dalam siklus bulanan. Nah, fungsi dari hormon estrogen yang pertama yaitu membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual serta memastikan proses ovulasi dalam siklus bulanan. Lalu fungsi yang kedua yaitu mengatur siklus menstruasi wanita. Nah, hormon wanita kedua yang juga tak kalah penting yaitu hormon progesteron. Ini adalah hormon yang meningkat ketika proses ovulasi dan akan terus naik hingga puncaknya selama proses kehamilan. Fungsi dari hormon progesteron yang pertama, hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan mempersiapkan tubuh seorang wanita untuk hamil. Itulah mengapa hormon progesteron kerap berkaitan dengan kesuburan karena mempengaruhi lancar tidaknya menstruasi, kehamilan, hingga resiko komplikasi saat hamil. Nah, progesteron ini pula yang mempersiapkan dinding uterus untuk siap menerima sel telur yang akan telah dibuahi agar bisa tumbuh. Lalu, hormon progesteron juga mencegah kontraksi otot rahim yang bisa menyebabkan dinding rahim seakan menolak sel telur. Lalu, hormon yang ketiga yaitu hormon testosteron. Memang, testosteron merupakan hormon yang identik dengan pria. Meski demikian, testosteron juga ada di dalam tubuh wanita, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Meskipun sedikit, ada banyak hal yang berpengaruh karena keberadaan testosteron ini. Di antaranya seperti kesuburan, gairah seksual, menstruasi, massa tulang, hingga produksi sel darah merah. Nah, idealnya seorang wanita perlu memiliki 15-17 nanogram per desiliter testosteron di dalam darah mereka. Apabila terlalu rendah, bisa jadi seseorang akan merasa lemas, susah tidur, tidak bergairah, jadwal menstruasi tidak lancar, masalah kesuburan, hingga vagina terasa kering. Nah, selanjutnya nih ada luteinizing hormone atau hormon LH. Luteinizing hormone adalah hormon yang diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar hipofisis. Hormon ini berperan dalam mengontrol fungsi gonad yang meliputi ovarium pada wanita atau testis pada pria. Pada wanita, hormon LH membantu mengontrol siklus menstruasi. Hormon ini juga berperan dalam ovulasi, yaitu memicu pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, jika terjadi pembuahan, hormon LH akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron guna mempertahankan kehamilan. Seseorang yang memiliki kadar hormon LH berlebih umumnya akan mengalami kondisi infertilitas. Pada wanita, kadar LH yang terlalu tinggi sering terkait dengan sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Namun, kondisi genetik tertentu seperti sindrom Turner atau sindrom Klinefelter juga bisa menyebabkan kadar LH yang tinggi. Selanjutnya ada hormon oksitosin. Hormon ini diproduksi oleh bagian otak hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Nah, fungsinya yang pertama yaitu berperan penting dalam proses persalinan. Yang kedua, merangsang otot-otot rahim untuk berkontraksi sebagai tanda mulainya persalinan. Yang ketiga, hormon ini berfungsi setelah bayi lahir. Oksitosin berperan dalam proses laktasi. Pada proses laktasi, hormon oksitosin berperan dalam memproduksi ASI dan juga mengalirkan ASI ke payudara. Nah, hormon yang terakhir nih yaitu hormon follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini merupakan hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita. Nah, hormon LH dan FSH sama-sama diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Mirip dengan LH,
Fungsi hormon FSH pada wanita adalah membantu mengontrol siklus menstruasi dan juga berperan dalam proses ovulasi. Nah, hormon ini merangsang perkembangan folikel ovarium yang matang dan mengontrol produksi sel telur pada wanita. Kadar hormon FSH berubah sepanjang siklus menstruasi nih. Tingkat tertinggi dari hormon ini terjadi tepat sebelum ovulasi atau ketika sel telur dilepaskan. Sekian sedikit pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Maryam. Baik, saya Siti Maryam dengan NIM 19081061134 dari kelas Biologi D5 akan melanjutkan materi mengenai proses ovulasi dan menstruasi. Yang pertama mengenai proses ovulasi. Jadi ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari indung telur ke rahim melalui saluran yang bernama tuba falopi. Sel telur yang dilepaskan inilah yang bisa dibuahi sperma dan berkembang menjadi rahim. Nah, proses ovulasi sendiri terjadi ketika folikel telur yang matang pecah dan melepaskannya melalui tuba falopi ke arah rahim untuk mendapatkan pembuahan. Ovulasi dapat terjadi pada pertengahan siklus menstruasi, yaitu antara 12 sampai 14 hari sebelum periode menstruasi berikutnya terjadi. Ovulasi pada wanita terdiri dari 2 tahap, yaitu fase praovulasi dan fase ovulasi. Fase praovulasi yaitu masa pembentukan dan pematangan ovum dalam ovarium yang dipicu oleh peningkatan kadar estrogen dalam tubuh. Hal ini terjadi secara bertahap pada hari ke-7 sampai hari ke-13. Untuk ovulasi menjadi sukses, sel telur harus didukung oleh corona radiata dan oporus cumulus sel granulosa. Nah, selanjutnya fase ovulasi. Fase ovulasi yaitu masa dalam siklus menstruasi wanita di mana sel telur yang matang siap untuk dibuahi. Apabila wanita tersebut melakukan hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi, maka kemungkinan akan terjadi suatu kehamilan. Penjelasan lebih detail mengenai fase ovulasi, di mana proses ovulasi dikendalikan oleh hipotalamus otak dan melalui pelepasan hormon yang dikeluarkan dalam lobus anterior kelenjar pituitari, luteinizing hormon atau LH, dan hormon perangsang folikel atau FSH, di mana pre-ovulatory fase folikel siklus menstruasi ini, folikel ovarium akan mengalami transformasi yang disebut dengan cumulus ekspansi. Ini dirangsang oleh sekresi FSH. Nah, setelah ini selesai akan membentuk sebuah lubang yang disebut dengan stigma folikel dan ovum yang akan meninggalkan folikel melalui lubang ini. Kemudian ovulasi dipicu oleh spike jumlah FSH dan LH dibebaskan dari kelenjar pituitari. Nah, selama fase post-ovulatory luteal, ovum akan melakukan perjalanan melalui tabung saluran indung telur menuju rahim. Jika dibuahi oleh sperma, itu dapat melakukan implantasi ada 6 hari kemudian. Selanjutnya, siklus dan fase menstruasi. Siklus menstruasi yang pertama yaitu siklus endometrium. Siklus endometrium adalah perubahan siklik yang terjadi di endometrium. Terdiri dari 3 fase. Yang pertama fase proliferasi. Terjadi perbaikan regeneratif yang dimulai setelah menstruasi. 3 hari setelah mens berhenti, perbaikan endometrium sudah selesai. Fase proliferasi ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama fase proliferasi dini yang terjadi dari hari ke-4 sampai ke-7. Proliferasi media yang terjadi pada hari ke-8 sampai ke-10, dan proliferasi akhir yang terjadi di hari ke-11 sampai ke-14. Yang kedua mengenai fase luteal. Setelah ovulasi yang terjadi setelah ovulasi hari ke-14 sampai ke-28. Nah, jika tidak ada kehamilan, maka estrogen dan progesteron akan menurun dan endometrium ini akan mulai mengelupas. Nah, yang selanjutnya itu fase menstruasi, di mana lapisan endometrium ini akan dilepaskan, dan endometrium yang bergenerasi ini menyebabkan darah, mukus, dan sel-sel epitel ini dikeluarkan sebagai darah haid. Yang kedua, siklus serviks.
Nah, sebelum ovulasi terjadi lonjakan estrogen mendadak sehingga mukus serviks akan menjadi tipis. Setelah ovulasi, progesteron berperan menjadi mukus kental kembali. Nah, yang ketiga ini siklus vagina. Sebelum ovulasi terjadi, proporsi sel superficial meningkat sehingga dapat terlihat beberapa leukosit. Setelah ovulasi, sel-sel superficial digantikan oleh sel-sel intermediate dan jumlah leukosit meningkat sehingga membuat pulasan tampak kotor. Panjang siklus menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi yang kemudian dihitung sampai dengan hari perdarahan menstruasi bulan berikutnya dimulai. Rata-rata siklus menstruasi ini 28 hari, normalnya dari 21 sampai 35 hari, dan lama menstruasi ini umumnya 4 sampai 6 hari, normalnya 2 sampai 8 hari. Dan banyaknya darah yang keluar dalam satu siklus ini yaitu sebanyak 25 sampai 60 mili. Proses menstruasi ini disebabkan oleh hormon. Nah, hormon-hormon yang berpengaruh pada proses menstruasi yaitu ada GnRH, FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Selanjutnya, penjelasan mengenai andropos dan menopos. Referensi jurnal yang kami pakai yaitu dari Syarifah Hidayatullah tahun 2018 dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian andropos pada pria usia 30-50 tahun, studi di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat, volume 6 nomor 1 halaman 317 sampai 322. Yang kedua yaitu dari Dwi Yati tahun 2021 dengan judul Promosi dan Pemeriksaan Kesehatan sebagai upaya meningkatkan produktivitas di masa menopause dan andropos, Jurnal Abdi Raja volume 4 nomor 1 halaman 16 sampai 22. Yang pertama mengenai andropos. Andropos merupakan suatu keadaan di mana testis dari seorang laki-laki yang sudah berusia tua hanya sedikit memproduksi sperma dan hormon testosteron, dan tidak seperti saat berusia muda. Gejala andropos dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, selain itu juga mempengaruhi kualitas hidup. Penyebab terjadinya andropos. Yang pertama, penurunan fungsi hipotalamus dan testis. Pengaturan hormon diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus merespon tingkat hormon tubuh. Semakin bertambahnya usia, hipotalamus kehilangan kemampuan dalam pengaturan dan reseptor sehingga menjadi kurang sensitif dalam mendeteksi hormon individu. Oleh karena itu, hormon tidak dapat disekresi dan mengalami penurunan keefektivitasannya. Penurunan jumlah dan volume sel Leydig, penurunan dihidropiandrosteron atau DEA, kebiasaan merokok, dan stres. Selanjutnya, gejala andropos. Gejala andropos meliputi keinginan seks menurun, penurunan kekuatan dan daya tahan, perubahan mood, kesulitan ereksi, penurunan kinerja atau kemampuan atletik. Baik menopause maupun andropos ini berdampak pada perubahan fisik seperti kehilangan energi dan penurunan gairah seks yang dapat mempengaruhi kehidupan seks pasangan lainnya, terutama apabila masing-masing pasangan mengalami menopause atau andropos pada saat yang bersamaan. Selanjutnya adalah menopause. Menopause merupakan tahap yang alami dalam kehidupan seorang wanita, yaitu ketika tubuh berhenti memproduksi hormon seks, seperti estrogen dan progesteron. Menopause ini berarti tidak mengalami periode menstruasi selama 12 bulan terakhir. Pada umumnya, menopause terjadi di usia 51 tahun, namun gejala penurunan hormon ini terjadi di tahun sebelumnya. Periode ini disebut juga perimenopause, yang dimulai ketika usia 40 tahun, menurut Yati et al. Tahun 2021. Kemudian ada pula penyebab terjadinya menopause, yakni diakibatkan karena terhentinya proses ovulasi yang diikuti oleh penurunan hormon dalam waktu yang singkat. Sementara itu, andropause pada pria terjadi akibat produksi hormon dan biovariabilitas testosteron yang menurun secara perlahan dan bertahap. Selanjutnya ada pula gejala menopause ini. Gejala menopause meliputi periode menstruasi yang tidak teratur hingga akhirnya terhenti total rasa, panas yang hebat dan berkeringat, vagina yang mengering, tulang kropos, berat badan, masalah tidur, kemudian masalah dengan konsentrasi dan memori, keinginan seks menurun, cepat lelah,
berkeringat di malam hari, dan ini merupakan penurunan hormon seks juga dialami oleh pria ketika usia mereka bertambah. Dan yang terakhir yaitu perbedaan antara andropause dan menopause, di mana dapat diketahui perbedaan utama antara menopause dan andropause adalah pada proses menopause, penurunan jumlah hormon estrogennya terjadi begitu cepat atau drastis, sedangkan pada andropause, penurunan hormon ini secara bertahap, sehingga kadang tidak diketahui atau dianggap bagian yang normal dari proses penuaan. Terima kasih telah menyimak pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.